Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan hari ini, Selasa 19 Mei. Semua karena kemurahan Tuhan kita boleh ada di hari ini saudaraku. Kita percaya Tuhan tolong kita menjalani segala sesuatu yang akan kita jumpai, pekerjaan, keluarga, kesehatan kita, apapun kita percaya segala perkara dapat kita tanggung dalam Yesus Kristus yang memberikan kita kekuatan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Dan jika program ini memberkati saudara, saudara bisa bagikan, sebarluaskan, reshare kembali di grup-grup WhatsApp, Japri WhatsApp juga silahkan sehingga banyak orang juga boleh terberkati. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang baru, hari yang luar biasa di mana kami ada saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Kami perlu dituntun, kami perlu diingatkan selalu oleh kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir oleh karena promosinya Tuhan, ya, maka Tuhan percayakan keturunan, Tuhan percayakan anak-anak dalam kehidupan Yusuf. Anaknya yang pertama bernama Manasye. Apa arti Manasye? Itu yang akan kita renungkan hari ini saudaraku. Kejadian 41 ayat 51, firman Tuhan bilang begini, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Saudara perhatikan, jadi Manasye ini kenapa Yusuf kasih nama anak sulungnya, anak pertamanya Manasye? Karena Tuhan membuat hidupnya, Tuhan membuat dirinya lupa sama sekali bahwa kesengsaraan, kesukaran itu pernah ada dalam hidupnya. Ini yang menjadi kebanggaan kita dalam kita mengiring Tuhan, saudara. Apa itu? Bahwa tidak ada masalah, tidak ada pergumulan yang tidak ada waktu pemulihannya. No, semua pasti ada waktu di mana Tuhan memulihkan masalahmu. Semua akan ada waktu di mana Tuhan memulihkan kesukaranmu. Dan waktu itu adalah waktu di mana Tuhan akan membuat engkau lupa bahwa engkau pernah mengalami hal itu. Maksudnya begini, bukan lupa dari ingatan tentunya, karena kita pasti ingat. Tetapi Tuhan membuat kita kayak seperti bermimpi gitu, kayak mimpi yang kita terbangun tiba-tiba, oh ternyata itu nggak terjadi. Ngerti ya saudara ya? Jadi setiap kesukaran, setiap kesulitan, setiap pergumulan, setiap badai hidup yang mungkin hari-hari ini engkau sedang hadapi, Tuhan akan membuat saudara dan saya lupa akan hal itu. Di suatu hari nanti engkau akan lupa bahwa engkau pernah mengalami hal itu. Kenapa? Karena Tuhan benar-benar akan memulihkan hidupmu. Dan ketika Tuhan memulihkan hidup saudara dan saya, kita akan seperti orang bermimpi. Makanya Mazmur 126, Mazmur bilang begini, Mazmur 126 ayat 1 bilang begini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Jadi kalau Tuhan memulihkan hidup seseorang, orang itu kan terkagum-kagum, kok bisa ya Tuhan. Dulu saya nggak ada apa-apa ya, tapi Tuhan putar balik, Tuhan ubahkan keadaan. Dulu saya nggak bisa apa-apa, tapi sekarang ketika Tuhan dipulihkan saya melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Dulu rumah tangga saya hancur berantakan, tapi saya lihat sekarang suami saya takut akan Tuhan, melayani Tuhan. Istri saya hidup mengasihi, mencintai Tuhan. Kayak gak pernah terjadi gitu loh saudara. Makanya Yusuf bilang, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku. Bayangkan, sebegitu hebatnya, sebegitu dahsyatnya Tuhan kalau udah memulihkan. Berarti yang kita perlu tahu sekarang adalah bahwa tidak ada yang mustahil untuk Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Amin. Jangan tanya tapi kapan pendeta, tapi kapan? Nantikan Tuhan. Yusuf gak pernah tahu kapan tiba-tiba dia bisa bertemu dengan Firaun. Dan ketika dia bisa diangkat menjadi orang nomor 2 persis di bawah Firaun. Dia gak pernah tahu.
Ya, dia coba mengandalkan juru minuman raja tetapi gagal, dilupakan. Memang, tapi nanti 2 tahun kemudian baru waktunya Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetap setia aja gitu loh. Taat aja, kerjakan bagianmu. Tuhan akan membawa engkau masuk dalam destiny-nya Tuhan, rencana Tuhan, waktu Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Ya. Engkau akan terkagum-kagum dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita nggak pernah tahu caranya bagaimana, saudara. Tapi bagaimana cara Tuhan memulihkan rumah tangga saya ya pendeta? Nggak usah pikirin. Kita nggak akan pernah bisa tahu kapan dan bagaimana caranya. Tapi bagaimana Tuhan bisa menolong ekonomi saya ya pendeta? Nggak usah pikirin. Engkau tidak akan pernah mengerti cara Tuhan menyelami kehidupanmu. Namun bagianmu tetap taat. Bagian kita tetap setia, bagian kita tetap ikut Tuhan apapun keadaan yang sedang terjadi. Kita belum lihat jawaban doa, kita belum lihat pintu-pintu dibukakan, kita belum lihat ada terobosan, setia aja dulu. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya bagian saya. Sama-sama bilang sama saya bagian saya. Tetap taat dan setia. Amin. Tetap taat dan setia, saudara. Manasya itu juga bisa terjadi dalam hidupmu, ya. Manasya itu juga bisa terjadi dalam hidup setiap kita. Bukan hanya Yusuf saja, saudara. Bukan hanya Yusuf saja. Namun ketika Tuhan memulihkan hidup seseorang, maka Tuhan akan membuat kita lupa sama sekali. Kayak kita gak pernah ngalamin hal itu. Kita akan dibuat Tuhan terkagum. Kok bisa ya Tuhan? Engkau akan berkata begitu Tuhan. Saudara, kok bisa ya? Kok bisa keadaan ini terjadi dalam kehidupan saya? Kok bisa? Engkau akan terkagum-kagum dengan segala apa yang Tuhan buat dalam hidup. Sehingga akhirnya itulah ucapan Yusuf. Karena Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaran. Jadi kesukaran yang pernah dialami, kesusahan yang pernah dialami, penderitaan yang pernah dialami, Tuhan putar balikan keadaan. Tuhan angkat derajat kehidupan seseorang sehingga dia melihat pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan sanggup mengangkat setiap keterpurukanmu, saudara. Bagianmu taat setia, Tuhan sanggup melakukan apa yang menurut kita nggak mungkin gitu loh. Ya, bagianmu dekat aja sama Tuhan. Kita bergantung penuh aja sama Tuhan. Kita nggak tahu caranya bagaimana. Kita nggak tahu waktunya kapan. Yang kita tahu kita punya Tuhan pembuat mujizat. Yang kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang kita tahu tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi jalan Tuhan. Kalau memang Tuhan hendak lewat. Nggak ada, saudara. Itulah iman. Sama-sama bilang sama saya harus tetap percaya. Amin. Hari ini saya berdoa sehingga manasya itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita telah akan lupa apa yang pernah kita alami, kesukaran, kesulitan. Dan kita akan melihat campur tangan pertolongan Tuhan. Yang memulihkan Tuhan benar-benar akan dipulihkan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya keadaan ini. Keadaan di mana Yusuf merasakan lupa sama sekali kepada kesukaran, itu pun akan terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Sehingga kami akan mengalami manasya yang sama seperti apa yang Yusuf alami. Hamba berdoa, kuatkan setiap umat-Mu Tuhan untuk tetap ada dalam jalan-jalan Tuhan. Kuatkan setiap umat-Mu untuk tidak tergoncangkan imannya sekalipun kami belum melihat apa yang kami doakan saat ini terjadi. Hamba berdoa satu persatu peneguhan terjadi. Satu persatu kekuatan pengharapan Tuhan nyatakan. Dalam nama Yesus hamba berdoa terjadilah. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Tetap percaya saudaraku. Kalau Yusuf bisa mengalami bersama Tuhan, maka saudara dan saya pun akan mengalami. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati kita.